Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan menyampaikan hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Materi ini nanti akan terbagi dalam beberapa video ya. Adapun tujuan, yang pertama diharapkan kalian mampu menganalisis konsep dan perhitungan hukum dasar kimia. Yang kedua, menganalisis konsep molekul sebagai satuan jumlah molekul. Yang ketiga, menerapkan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis massa atom rata-rata, massa atom relatif, dan massa rumus relatif. Yang kelima, menjelaskan konsep molekul sebagai satuan jumlah partikel dan dapat menerapkannya dalam perhitungan kimia. Yang keenam, menganalisis hubungan antara jumlah partikel, massa atom relatif, massa molar molekul, volume molar, dan menerapkannya dalam perhitungan kimia. Dan yang ketujuh, menganalisis korelasi antara jumlah mol dengan koefisien, persamaan reaksi, dan dapat menerapkannya dalam perhitungan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai perubahan-perubahan materi. Sebagian dari perubahan bentuk disertai juga terbentuknya zat baru, dan sebagian lainnya perubahan tempat, bentuk, atau wujud. Misalnya saja lilin yang dihidupkan ya. Lilin ini meleleh tapi tetap lilin, hanya ukurannya saja yang menjadi pendek namun tidak hilang. Kemudian terbentuk zat baru dalam bentuk gas dan dalam bentuk arang ya pada sumbu. Kemudian disertai juga adanya energi panas dan juga energi cahaya. Pernah kalian melihat kertas yang dibakar atau kayu yang dibakar? Hasil akhirnya adalah sisa pembakaran berbentuk abu. Jika kita timbang abu tersebut, maka massa abu akan lebih ringan dari massa kayu atau kertas sebelum dibakar. Kalian juga pernah melihat ya adanya paku atau besi yang berkarat. Jika paku atau besi yang berkarat tersebut ditimbang, maka hasilnya adalah massanya lebih berat dibandingkan dengan besi sebelum berkarat. Pada tahun 1700-an, Antoine Laurent Lavoisier, ilmuwan Perancis, telah melakukan penelitian dalam rangka mempertanyakan teori phlogiston. Lavoisier mematahkan teori phlogiston dalam percobaan yang diamati, yaitu proses reaksi antara raksa atau merkuri, logam cair putih mengkilap, dengan oksigen pada ruang tertutup ya, membentuk merkuri oksida yang berwarna merah. Pada waktu itu dipercaya bahwa apabila benda mempunyai phlogiston, maka dapat terlepas jika terbakar, sehingga benda akan berkurang massanya. Nah, melalui eksperimen ini, Lavoisier dapat membuktikan bahwa teori phlogiston itu tidak benar. Berdasarkan hasil eksperimen, diketahui bahwa raksa bertambah massanya apabila berubah menjadi merkuri oksida. Lavoisier berhasil membuktikan bahwa pertambahan massa raksa tersebut sama dengan massa oksigen yang bereaksi dengan raksa membentuk merkuri oksida. Berdasarkan penelitian tersebut, kemudian Lavoisier menetapkan hukum kekekalan massa atau dikenal dengan hukum Lavoisier. Dalam hukum Lavoisier dinyatakan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Contoh soal, jika ada logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen yang digunakan 6 gram, berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, pembahasannya
Massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat hasil reaksi. Maka massa dari magnesium oksida adalah massa magnesium oksida ditambah massa oksigen, yaitu 4 gram ditambah 6 gram, hasilnya 10 gram. Contoh soal yang kedua, sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang, menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Pembahasannya, massa besi ditambah belerang itu adalah sama dengan massa besi 2 sulfida. Massa besi ditambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. Maka massa besi adalah 8,8 gram dikurangi 3,2, hasilnya 5,6 gram. Selanjutnya yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Pada sekitar tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari sumber yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama. Contohnya, air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan massa H dibanding O yaitu 1:8. Dari manapun air tersebut berasal dan bagaimana cara air dibentuk, air dalam keadaan sebagai es atau uap air mengandung unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan H dibanding O yaitu 1:8. Apabila ada senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan yang berbeda, maka dapat dipastikan bukan air. Misalnya hidrogen peroksida atau zat pemutih rambut atau kain juga terbentuk dari hidrogen dan oksigen, tetapi perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 1:16. Contoh soal, perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen di dalam air adalah 8:1. Jika 100 gram unsur oksigen dan 3 gram unsur hidrogen bergabung membentuk senyawa air, berapa gram air yang dapat dihasilkan? Ya, cara menjawabnya nanti kita cari reaksi pembatasnya. Itu ya, yaitu hasil perhitungan massa-massa unsur yang diketahui dibanding dengan perbandingan masing-masingnya, begitu ya. Maka hasil yang terkecil itu adalah reaksi pembatasnya. Nah, untuk pembahasannya, perbandingan massa oksigen dan hidrogen dalam air itu adalah 8:1. Jika semua unsur O habis, diperlukan 1/8 kali 100 gram yaitu 12,5 gram. Nah, dalam reaksi kimia tidak mungkin zat yang bereaksi melebihi yang disediakan, gitu ya. Oleh karena hanya tersedia 3 gram unsur hidrogen, tidak mungkin hidrogen yang bereaksi 12,5 gram, gitu ya. Berarti zat yang habis membentuk senyawa adalah unsur hidrogen, yaitu yang bermassa 3 gram. Maka jika hidrogen yang membentuk senyawa ada 3 gram, oksigen yang diperlukan adalah 8/1 dikali 3 gram yaitu 24 gram. Sehingga massa air yang dihasilkan itu adalah massa oksigen ditambah massa hidrogen yaitu 24 gram ditambah 3 gram, hasilnya 27 gram. Sehingga akan tersisa oksigen yaitu 100 gram dikurangi 24 gram yaitu 76 gram. Ya, harus diperhatikan bahwa dalam reaksi kimia dimungkinkan adanya zat yang habis atau tersisa, tetapi tidak mungkin ada zat yang kurang. Contoh lain, jika ada karbon dan oksigen membentuk CO2 dengan perbandingan karbon dan oksigen 3:8,
Ketika ada 3 gram karbon dan oksigennya 8 gram, maka akan membentuk CO2 sebanyak 11 gram dan tidak ada zat yang tersisa. Kemudian ketika ada 6 gram karbon dan oksigennya 16 gram, maka akan terbentuk CO2 sebanyak 22 gram dan tidak ada zat yang bersisa. Karena perbandingannya 3:8 ya. Maka kalau 3 dikali 2 itu 6 gram untuk karbon, dan 8 dikali 2 itu adalah 16 untuk oksigen, begitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, jika ada 6 gram karbon dan 20 gram oksigen, yang bersisa adalah oksigennya sebanyak 4 gram, sehingga terbentuk CO2 sebanyak 22 gram. Kemudian jika ada karbon 5 gram dan oksigen 8 gram, maka akan terbentuk CO2 sebanyak 11 gram dan sisanya zat itu adalah karbon sebanyak 2 gram. Selanjutnya yaitu hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan massa yang berbeda-beda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Sedangkan dari unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Dalton menyelidiki perbandingan dari unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan didapatkan suatu pola keteraturan apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika untuk massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa seperti terlihat dalam tabel. Maaf, ini kolom ketiga itu maksudnya massa oksigen ya. Jika N2O ya itu terbentuk dari nitrogen 28 gram dan oksigen 16 gram. Kemudian NO terbentuk dari 14 gram nitrogen dan 16 gram oksigen. N2O3 terbentuk dari 28 gram nitrogen dan 48 gram oksigen. N2O4 terbentuk dari 28 gram nitrogen dan 64 gram oksigen. Nah, berdasarkan tabel, apabila massa N dibuat tetap sama sebanyak 7 gram, ya, maka perbandingan massa oksigen di dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4 itu perbandingannya adalah 4 dibanding 8 dibanding 12 dibanding 16 atau 1 banding 2 banding 3 banding 4. Contoh soal, unsur X dan Y dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y dan X tetap. Pada senyawa pertama, massa unsur X adalah 50%, maka massa unsur Y adalah 50%. Sedangkan pada senyawa yang kedua, jika X 60%, maka massa Y-nya adalah 40%. Jadi, senyawa 1 X dibanding Y itu adalah 50% dibanding 50% atau 1 dibanding 1. Sedangkan senyawa yang kedua itu 60% dibanding 40% untuk X, Y-nya. Maka 3 dibanding 2. Untuk X tetap berarti harga X harus sama. Maka pada senyawa 1 itu dikali 3, maka diperoleh perbandingan X dibanding Y yaitu 3:3, dan pada senyawa 2 itu X dan Y-nya karena X-nya sudah 3 maka 3:2. Berarti Y pada senyawa 1 dibanding Y pada senyawa 2 adalah 3:2. Selanjutnya yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Ilmuwan Prancis Joseph Louis Gay-Lussac melakukan eksperimen mereaksikan beberapa gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama.
Berdasarkan eksperimen tersebut, dirumuskanlah hukum perbandingan volume yang berbunyi volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, dengan kalimat sederhananya dapat dinyatakan bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Dalam percobaan Gay-Lussac, bisa kalian perhatikan infografis dari hasil percobaan Gay-Lussac berikut, bahwa jika ada satu satuan volume gas hidrogen direaksikan dengan satu satuan volume gas klorin, akan menghasilkan dua satuan volume gas hidrogen klorida. Kemudian yang kedua, jika dua satuan volume gas hidrogen direaksikan dengan satu satuan volume gas oksigen, akan menghasilkan dua satuan volume uap air. Kemudian ketika tiga satuan volume gas hidrogen bereaksi dengan satu satuan volume gas nitrogen, akan menghasilkan dua satuan volume gas amoniak. Berdasarkan infografis tersebut dapat tertulis reaksi yang pertama, yaitu 2H2 gas plus Cl2 gas menghasilkan 2 HCl gas, sehingga volume dari H2 dibanding volume Cl2 dibanding volume HCl itu adalah perbandingan koefisiennya, yaitu 2:1:2. Dan yang kedua dapat tertulis 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O gas, sehingga perbandingan volume dari H2 dibanding volume O2 dibanding volume H2O, yaitu perbandingan dari koefisiennya, yaitu 2:1:2. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, yaitu tertulis 3H2 gas plus N2 gas menghasilkan 2NH3 gas, sehingga perbandingan volume H2 dibanding volume N2 dibanding volume NH3 itu adalah perbandingan dari koefisiennya, yaitu 3:1:2. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada suhu dan tekanan tertentu, setiap 1 liter gas nitrogen akan tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen membentuk 2 liter gas amonia. Tentukan rumus molekul amonia. Untuk menjawabnya, oleh karena gas hidrogen dan nitrogen merupakan molekul diatomik, maka persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2 NX2 gas. Jumlah atom-atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama, maka dapat dinyatakan dalam tabel atom N sebelum reaksi itu jumlahnya 2, sesudah reaksi itu 2X, maka persamaannya 2 sama dengan 2X, sehingga X itu diperoleh 1. Untuk atom O, sebelum reaksi itu 6, dan sesudah reaksi ada 2Y, maka persamaannya 6 sama dengan 2Y, sehingga Y-nya diperoleh hasilnya yaitu 3. Jadi, rumus molekul amonia adalah NH3. Contoh soal yang kedua, jika gas metana dibakar sempurna dengan oksigen, reaksi yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. CH4 gas plus O2 gas menghasilkan CO2 gas plus H2O gas. Apabila metana yang dibakar 3 liter, berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Untuk menjawab soal tersebut, kita setarakan dulu reaksinya, yaitu CH4 gas plus 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O gas. Maka perbandingan volumenya yaitu CH4 dibanding O2 banding CO2 banding H2O itu adalah perbandingan koefisiennya, yaitu 1:2 banding 1:2. Volume CH4 tadi diketahui 3 liter, maka volume O2 nya adalah 2/1 dikali 3 liter sama dengan 6 liter. Untuk volume CO2, 1/1 dikali 3 liter sama dengan 3 liter. Untuk volume H2 yaitu 2/1 kali 3 liter sama dengan 6 liter. Untuk menguji pemahaman kalian, ada di buku Erlangga halaman 104 dan 105.
nomor 1 sampai 8 ya. Silahkan dikerjakan. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga sukses untuk anak-anak ibu. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.